Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reptali Teja Supangat dengan NIM 1229230198. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS Ekonomi Makro Islam dengan membahas keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu konsep dasar keseimbangan umum ISLM. Keseimbangan umum ISLM merupakan suatu kedudukan berbagai tingkat pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga, di mana dipenuhi syarat keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Model ISLM. Model ISLM adalah interpretasi terkemuka dari teori Keynes. IS menyatakan investasi dan tabungan. Kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. LM menyatakan likuiditas dan uang. Kurva LM menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model ISLM. Pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Permintaan dan pasar barang merupakan agregasi keseluruhan dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawaran adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Kurva IS adalah kurva yang berhubungan antara suku bunga I atau R dengan pendapatan nasional Y yang menentukan tingkat keseimbangan pada pasar barang. Pengertian kurva IS. Pengertian kurva IS menunjukkan terjadinya perubahan tingkat autonomus. Jika investasi autonomus meningkat, kurva investasi akan bergerak ke kanan yang menyebabkan kurva IS bergerak ke kanan dari 150 ke 151. Begitupun sebaliknya dengan investasi autonomus yang menurun. Autonomus adalah pengeluaran yang tidak terpengaruh oleh tingkat pendapatan. Dengan kata lain, pengeluaran ini akan tetap ada meskipun penghasilan sama dengan nol. Faktor yang mempengaruhi kurva IS. 1. Besarnya angka pengganda K atau angka multiplier. 2. Kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Ketiga, kepekaan pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga A. Keseimbangan dalam pasar barang. Keseimbangan pasar barang tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Pada kondisi ini, total produk sama dengan total pengeluaran. Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang. Dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif, fiskal ekspansif, menyebabkan kurva IS bergerak ke kanan pada tingkat bunga yang sama R1. Pergerakan kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari Y0 ke Y1. Sebaliknya, dampak anggaran defisit fiskal kontraktif menyebabkan kurva bergerak ke kiri. Pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Keseimbangan dalam pasar uang. Keseimbangan pasar uang tercapai bila permintaan uang L telah sama dengan penawaran uang M. Jadi L sama dengan M. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga.
Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Karena itu kurva LM miring ke atas. Pergerakan kurva LM. Kurva LM akan bergerak bila permintaan dan atau penawaran uang berubah. Jika ada penambahan jumlah uang beredar dan permintaan uang bertambah, maka kurva LM akan bergeser ke kanan dari LM0 ke RM1. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah uang berbeda dan permintaan uang berkurang, maka kurva LM akan bergeser ke kiri. Dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang. Kontraksi moneter atau pengetatan moneter berhubungan dengan penurunan penawaran uang. Ketika terjadi peningkatan penawaran uang, tersebut disebut juga sebagai ekspansi moneter. Kebijakan moneter tidak mempengaruhi kurva IS, tetapi hanya mempengaruhi kurva LM. Misalnya, ketika terjadi peningkatan penawaran uang, kurva LM akan bergeser ke bawah. Perbedaan pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran actual expenditure adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa produk domestik bruto (DP). Pengeluaran yang direncanakan plan expense adalah jumlah uang yang akan dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Pengeluaran yang direncanakan tergantung pada pendapatan. Pendapatan yang tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Equilibrium dalam model ISLM. Perpotongan kurva IS dan LM merupakan equilibrium simultan dalam pasar barang dan jasa dan pasar keseimbangan uang real untuk nilai pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Pada perpotongan pengeluaran aktual, pengeluaran yang direncanakan, dan permintaan terhadap keseimbangan uang real sama dengan penawaran.